PT Nippon Indosari Corporindo Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 10 tahun. Rekan Cakri Miller akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Cakri. Ya, Rudi dan pemirsa, saham PT Nippon Indosari Corporindo Tbk telah menjadi pilihan pelaku pasar selama 1 dekade terakhir. Kita akan simak datanya. Kita lihat terlebih dahulu dari PT Nippon Indosari Corporindo Tbk. Datanya di sini dengan kode saham ROTI. Pencatatannya di tanggal 28 Juni 2010 masuk di papan utama bursa dengan bidang usaha utama di bidang atau memproduksi segala jenis roti. Dan juga ada sektor dan bergerak di sektor consumer goods industry dan subsektornya di food and beverages. Selanjutnya kita lihat pemegang saham dari Sari Roti. Saham terbesar di sini kita lihat dimiliki oleh PT Indo Retail Makmur International Tbk sebanyak 25,77% atau setara dengan 1,6 miliar lembar saham. Lalu berikutnya di sini kita lihat 20,83% dimiliki oleh Moonlight Investment Limited sebanyak 1,3 miliar. Lalu selanjutnya ada 20,79 dimiliki oleh Demeter Indo Investment PTI Ltd sebanyak 1,1 atau setara dengan 1,1 miliar rupiah. Dan di sini kita lihat Nippon Indosari Corporindo memiliki saham sebesar 6,06% dan juga ada Nippon Indosari Corporindo Tbk yang memiliki saham sebanyak 18,05%. Pemilik saham paling kecil di sini 8,5% dimiliki oleh Pasco Shikishima Corporation. Selanjutnya kita lihat pergerakan harga saham dari saham roti. Ya, kita lihat harga saham di 2 Januari sempat berada di harga saham tertingginya di Rp1.300, mengalami penurunan. Tren penurunan hingga Maret dengan harga saham terendahnya di Rp1.110, lalu kembali mengalami kenaikan dan kembali turun lagi di Mei dan Juni, baru saja naik kembali harga saham roti di Rp1.275, lalu kembali mengalami penurunan masuk di bulan Juli dan naik tipis lagi di 9 Juli hingga harga saham terakhirnya di Rp1.230 per lembar saham. Demikian Rudi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cakri. Kita lanjutkan dialog bersama Marolop Alfred Nenggolan. Mas Alfred, ya, kalau kita melihat kinerja saham dari roti. Ya, dari roti ini memang seperti saham-saham pada umumnya ya, di Maret itu semuanya terkoreksi cukup dalam. Ya, faktor market. Bagaimana Anda melihat pergerakan saham ini? Ya, memang kalau pergerakannya relatif masih cukup linear ya dengan pergerakan pasar, dan memang yang agak masih kurang adalah likuiditas saham ini. Kalau kita lihat likuiditasnya masih setengah dibandingkan likuiditas rata-rata. Jadi dengan size 6-7 triliun kapitalisasi harusnya mereka punya nilai transaksi harian itu bisa 14 sampai 15 miliar per hari. Tapi kalau kita lihat mereka baru sekitar 6-7 miliar per hari. Jadi faktor likuiditas juga menjadi pertimbangan. Yang kedua memang dari sisi valuasi memang untuk mencari pembanding memang kalau kita lihat beberapa peers-nya yang di luar ya seperti Yamazaki, Bread Talk itu PI-nya memang relatif cukup tinggi. Yamazaki kurang lebih sekitar 28, Bread Talk itu bisa 36 kali PI. Sementara kalau kita lihat Sari Roti masih sekitar 22. Jadi relatif memang meskipun dia cukup tinggi di consumer good, tapi kalau kita lihat dengan perusahaan sejenis di luar karena di Indonesia belum ada yang listing roti, jadi relatif masih cukup murah. 22 kali. Jadi kalau kita lihat memang dari sisi valuasi dibandingkan peers global juga masih cukup murah, dan seharusnya mereka juga punya nilai premium karena faktor tadi mereka punya top brand yang cukup kuat. Apalagi produk mereka tadi fast moving juga. Jadi itu yang membuat pertimbangan kita melihat dari sisi sahamnya memang faktor likuiditas saja yang memang masih belum cukup nyaman dilihat ya. Oke, artinya ini kalau dari sisi saham sebetulnya valuasinya ini cukup rendah ya? Masih murah dibandingkan. Masih murah, tapi memang likuiditasnya itu yang bermasalah. Yes, betul. Oke, nah ini kalau melihat pergerakan saham ini, menurut Anda ini apakah ini akan terus bertahan hingga akhir tahun atau akan seperti apa? Ya, kita kalau melihat dari sisi valuasi, ekspektasi kita, proyeksi kita seharusnya dia bisa bermain di PI 24 sampai 25 kali ya. Artinya kalau ditranslate dengan target kita laba bersih tahun ini di bottom line-nya itu kurang lebih sekitar EPS-nya 50-an, 56 rupiah ya, mungkin ada di sekitar 1.400-an. Dan kalau kita lihat kinerja kuartal 1 cukup
kuat, solid. Kuartal kedua memang secara cyclical musiman memang kuartal kedua tuh relatif cukup tertekan memang untuk penjualan roti. Lebih rendah dibandingkan kuartal lain, tapi kuartal 3, kuartal 4 biasanya akan lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita lihat overall tahun ini kita masih punya target bahwa performanya masih bisa tumbuh ya, meskipun tadi ada kondisi yang cukup kuat dari faktor COVID-nya, kondisi ekonomi. Tapi kalau kita lihat bottom line kita masih punya proyeksi bisa tumbuh 14-15% tahun ini. Jadi itu yang membuat kita cukup berani bilang bahwa masih bisa bergerak uptrend ke level 1.400 untuk roti. Apa tantangannya? Kalau kita bicara bahwa itu masih akan tumbuh, kira-kira apa yang menjadi ancaman itu tidak akan tumbuh? Kalau kita lihat ancamannya relatif sudah mulai kecil ya. Jadi justru memang mereka banyak diuntungkan, apalagi dengan kondisi PSBB kemarin yang memang mereka juga cukup fokus kepada penjualan tradisional. Mereka kemarin kan baru membuka anak usaha di bidang distribusi yang fokus untuk mengejar yang tradisional yang menjangkau ke rumah-rumah ya. Itu relatif tumbuhnya cukup signifikan. Jadi kondisi PSBB kemarin memang bisa dikatakan memang menguntungkan mereka. Yang kedua, pasar terbesar mereka, distribusi channel mereka adalah modern trade. Kita kemarin dibahas modern trade seperti Alfamart, Indomart yang tumbuhnya juga cukup signifikan. Termasuk mereka punya kontribusi di situ kurang lebih sekitar 50-60%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mereka diuntungkan. Kalau bicara masalah hambatan, kita melihat sampai sejauh ini belum ada ya hambatannya. Efisiensi mereka juga terus berjalan. Produk yang diretur juga dibandingkan penjualan terus mengalami penurunan. Artinya mereka cukup berhasil dalam proses distribusi masuk kepada channel-channel distribusi mereka. Jadi tantangan ya mungkin lebih kepada faktor-faktor eksternal saja ya. Dan itu kalau kita lihat lebih kepada faktor market. Tapi kalau untuk performa fundamentalnya kita masih cukup yakin bahwa masih bisa tumbuh untuk fundamentalnya. Oke, Mas Alfred, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Corporate Action.